Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui virtual dan akan melakukan pembelajaran bersama-sama menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, pasti adik-adik penasaran siapa saya? Baiklah, perkenalkan, Kakak Sinta Aulia Arminda merupakan mahasiswi PPL 2 dari Kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi, untuk beberapa waktu ke depan, Kakak akan terlibat dalam mengajar mata pelajaran matematika bersama kalian. Semoga kita dapat melakukan pembelajaran secara lancar dan baik. Amin. Nah, karena kita sudah kenal, adik-adik siapkan untuk belajar bersama kakak? Baiklah, untuk pagi hari ini, jangan lupa kalian melakukan absensi di aplikasi e-learning ini ya. Dan untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada hari ini, kakak akan membahas materi yang kalian sepertinya sudah ada belajar di pertemuan sebelumnya ya, masih tentang bab 1, yaitu pola bilangan. Subbab A, pola barisan konfigurasi objek. Nah, jadi di pola barisan konfigurasi objek ini kita ada mempelajari tentang dua hal. Yang pertama, barisan bilangan dari konfigurasi objek, dan yang kedua yaitu barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, jika adik-adik sudah mempunyai buku Intan Pariwara itu bisa dibuka pada halaman 2. Ya, sama seperti yang tertera di PowerPoint ini, mari kita pelajari tentang apa sih barisan bilangan dari konfigurasi objek itu. Nah, untuk memahaminya, bisa kita pahami dulu dari contohnya. Coba kalian perhatikan batang-batang korek api berikut. Nah, pada gambar ini kan ada susunan batang korek api, yang mana yang pertama ini ada 4, yang kedua ini ada 7 batang korek api, yang selanjutnya ini ada 10 batang korek api, dan di pola berikutnya ada 13 batang korek api. Nah, jadi banyak batang korek api pada setiap polanya itu seperti pada gambar ada 4, 7, 10, dan 13. Nah, ada apa sih dari barisan bilangan tersebut? Ternyata di sana terdapat polanya. Nah, jadi banyak batang korek api yang digunakan untuk pola-pola berikutnya itu dengan menambahkan 3 batang pada pola sebelumnya. Jadi, pola bilangan tersebut merupakan contoh barisan bilangan. Ya, bilangan yang 4, kemudian ditambah 3 menjadi 7, ditambah 3 lagi menjadi 10, ditambah 3 menjadi 13. Nah, yang bilangan-bilangan tersebut, itulah disebut barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan pula sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Itu kuncinya ya. Jadi, susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Dia beratur. Bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3 untuk pola bilangan selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas tentang barisan bilangan khusus dan polanya. Jadi, barisan bilangan khusus ini ada beberapa jenis. Yang pertama, barisan bilangan asli. Jika digambarkan polanya, bisa kalian perhatikan seperti pada gambar. Yang pertama ini bilangan asli. Adik-adik pasti sudah belajar kan? Seperti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap barisannya ini selalu bertambah 1. Jadi setelah 1 ditambah 1, 2.
2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Dan seterusnya. Selalu ditambah 1. Itu juga termasuk barisan bilangan, yaitu bilangan asli. Cirinya adalah selalu bertambah 1. Kemudian yang jenis kedua ada barisan bilangan ganjil. Nah, barisan bilangan ganjil ini jika digambarkan polanya bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada 1 bilangannya, kemudian langsung menjadi 3, 5, 7, 9, 11. Nah, adik-adik pasti sudah tahu juga kan bilangan ganjil itu berapa aja, dan itu kalau secara dirumuskan, perhitungannya 1 ditambah 2. Pokoknya pola bilangan yang terbentuk adalah selalu ditambah 2. Dia kan tadi harus teratur, ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Gitu. Maka 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Nah, dari sini juga dapat dari pola tersebut, maka diperoleh rumus jika untuk mencari pola barisan yang kesekian. Jika tidak bisa dilakukan manual, kalian bisa menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan 2N-1. Misalnya nih, biasanya ada soal dari barisan bilangan ganjil atau gambarnya, biasanya cirinya yang kayak gini. Tapi untuk barisan yang ke-100 misalkan. Nah, kalau dilakukan manual kan sangat banyak. Kita tulis ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka bisa menggunakan rumus ini. Jadi, U100 sama dengan 2 kali 100 dikurang 1. 2 kali 100 adalah 200 dikurang 1, berarti hasilnya 199. Gitu. Jadi, ada cara manual dan ada cara menggunakan rumus. Kemudian yang jenis ketiga barisan bilangan genap. Adik-adik tentu sudah tahu juga kan bagaimana ciri dari bilangan genap yang habis dibagi 2. Itu seperti angkanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, pola barisan ini juga membentuk barisan bilangan yang konsisten selalu bertambah 2. Jadi awalnya 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12. Maka terbentuklah barisan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, jika ada soal lagi, misalkan ditanyakan barisan bilangan genap yang ke-78 misalnya, maka diperoleh dari pola tersebut rumusnya, seperti UN sama dengan 2N. Jadi yang U78 sama dengan 2 kali 78, maka hasilnya 100 berapa? 156. Nah, yang pola selanjutnya, mohon maaf ini tergeser ini gambarnya, jadi tertutup judulnya. Sama di buku kalian, yang keempat, barisan bilangan segitiga. Jadi, barisan bilangan segitiga ini selalu bertambah sesuai urutan bilangan. 1 ditambah 2, 3, 3. Kemudian pola selanjutnya, 1 tambah 2 tambah 3, 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15, dan seterusnya. Nah, jika dilakukan manual, kalian bisa misalkan urutan barisan bilangan yang ke-6 berapa? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berapa hasilnya? 21. Kayak gitu. Tapi jika sudah pertanyaannya itu sangat banyak gitu urutannya, maka bisa menggunakan rumus UN sama dengan setengah N kali N tambah 1. Yang kelima itu barisan bilangan persegi panjang. Nih, persegi panjang, pola barisannya ada 2, 6, 12, kemudian 20. Nah, di setiap sininya, apa sih yang berubah? Keteraturan dari pola barisan bilangan persegi panjang. Ternyata setiap barisannya itu dikalikan, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. Berarti misalkan ditanyakan yang pola kelima, maka 5 dikali 6. Hasilnya adalah 30. Dan salah satu barisan bilangan panjang
maka dihasilkan atau didapatkan rumus UN sama dengan N kali N tambah 1. Yang keenam adalah barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, pola barisan persegi ini 1, kemudian membentuk 4, 9, 16. Ternyata polanya itu adalah menggunakan kuadrat. Jadi dia teratur dari 1 dulu, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Jadi misalkan dicari yang barisan bilangan persegi yang ke-6, maka 6 kuadrat. Hasilnya adalah 36. Dan yang ke-7 ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal ini, yang pertama, pada setiap barisnya diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Bisa kita lihat, di sini baris pertama kan 1, kemudian baris kedua itu 1 ditambah 1. Maka di bawahnya ini ada hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Selalu tapi diawali dengan diakhiri dengan 1. Jadi 1 lagi ditambah 3, 4. 3 ditambah 1, 4. 3 ditambah 3, 6. Nah, ada lagi 1 di ujungnya. Kemudian 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Dan seterusnya. Jadi bilangan dalam satu diagonal ini akan membentuk lagi suatu barisan. Coba kita lihat ya, barisan pertama ini disebut barisan bilangan konstan. Konstan itu artinya tetap. Jadi barisan bilangannya itu selalu 1, 1, 1, 1. Kemudian di diagonal yang kedua, itu kita lihat ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang kita pelajari tadi sebelumnya adalah ya barisan bilangan asli. Kemudian diagonal yang ketiga, 1, 3, 6, 10. Nah, ternyata itu merupakan angka-angka dari barisan bilangan segitiga. Nah, jadi materinya itu dulu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Mari kita buka pada halaman 3 sampai dengan 5. Untuk halaman 3 itu kita bahas tentang pemantapan ya. Coba adik-adik perhatikan, di sana ada gambar susunan ballpoint. Ada 3, kemudian coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian menjadi 7, 9. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Berarti barisan bilangannya itu selalu bertambah 2. Apabila gambar di atas dilanjutkan pada gambar yang ke-5 dan ke-6, maka seperti apa? Ditambahkan lagi 2. Ya kan? Ya, setelah pola yang keempat itu ada 9, maka ditambah 2 jadi 11. Di pola ke-6, 11 tambah 2 menjadi 13. Nah, jika dituliskan secara rumus, yaitu gambar ke-1, 3. Rumusnya itu pertama tulis dulu berapa bilangan yang pertama, yaitu 3. Kemudian ditambah bedanya, selisihnya, karena ini masih yang pertama, jadi 0 dikali pola bilangan selanjutnya itu kan selalu bertambah 2, jadi dikali 2. Untuk gambar kedua, 3 ditambah 2, artinya itu diperoleh dari pola gambar yang pertama 3, kemudian ditambah 1 tingkatan gitu kan, dikali 2, karena selalu bertambah 2. Dan untuk gambar ketiga, berarti 3 untuk barisan bilangan yang pertama, ditambah 2 lagi, ditambah 2, maka bisa dibentuk rumus 3 ditambah 2 kali 2, sama dengan 7. Nah, sambil kita isi ya titik-titiknya tersebut. Kemudian gambar yang keempat ada 3 ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka 3 ditambah itu titik-titik. Nah, 2-nya ada berapa kali? Ada 3. Berarti 3 kali 2. 3 ditambah 3 kali 2. Yang diutamakan dalam operasi penjumlahan atau perkalian itu yang lebih tinggi adalah perkalian. Jadi 3 kali 2 dulu berapa? 6. Nah, 6 tambah 3, 9. Gitu kan. Untuk gambar yang kelima juga, jika dijabarkan 3 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, tambah 2, maka
akan terbentuk 3 tambah 4 dikali 2, karena 2-nya ada sebanyak 4 kali. Ini hasilnya berapa? Kayak 4 dikali 2 dulu, perkaliannya 8, tambah 3, 11. Jadi gambar ke-5 hasilnya 11, benar kan? Kemudian gambar ke-6 itu dijumlahkan lagi dari yang barisan pertama itu 3, lalu bertambah 2, bertambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. 2-nya ada berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi 5 dikali 2, 10, ditambah 3, 13. Nah, adik-adik isi ya titik-titiknya yang ada di buku. Jadi sudah terjawab, barisan bilangannya yang sesuai adalah dari 3, 5, 7, yang keempat adalah 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian perhatikan gambar yang soal nomor 2. Gambar ke-1 itu kan ada 4 bola. Kemudian pada gambar kedua ada berapa? 8 bola. 4, 8. Kemudian yang gambar ketiga 12. Dan gambar yang keempat adalah 16. Gambar kelima 20. Coba adik-adik hitung ya. 12 tambah 8, 20. Dan selanjutnya adalah ternyata itu membentuk pada gambar 1 itu 2 kali 2, 4. Dikurang, nah di tengahnya itu tidak ada kosong, jadi 0 kuadrat, maka hasilnya tetap 4. Kemudian di gambar kedua itu kan 3 dikali 3, ada 3 bola, kemudian dikali 3 bola, tapi dikurang yang tengahnya, yang kosong itu 1 dikali 1, jadi 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat adalah 9 dikurang 1, 8. Benar kan hasilnya dengan jumlah bolanya? Kemudian di rumus gambar ketiga itu ada 4 kali 4 dikurang yang kosongnya di tengahnya itu adalah sebanyak 2 kali 2 bola. Jadi 16 dikurang 4, 12. Dan gambar kelima, 5 kali 5 dikurang yang kosongnya ada 3 kali 3. 3 kali 3, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat adalah 25 dikurang 9. Ayo, berapa? 16. Ya, benar. Sesuai kan dengan gambarnya. Dan gambar kelima itu ada lagi titik-titik. Berapa kali berapa? Nah, kita hitung ada perkalian bolanya itu 6 kali 6. Tapi di tengahnya ini kosong. 4 kali 4. Jadi 6 kuadrat dikurang 4 kuadrat adalah 20. Benar hasilnya ya. Gambar ke-6 itu ada 7 dikali 7. Dikurang yang kosongnya 3, 4, 5 kali 5. Jadi 49 atau 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat adalah 49 kurang 25. 24. Jadi barisan bilangannya jawabannya yang benar adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, di situ barisan bilangannya itu juga selalu beraturan, bertambah 4, 4 tambah 4 tambah 4. Nah, kemudian kita bahas tentang contoh soal. Yang apel, berdasarkan pola susunan apel tersebut tentukan. Nah, di gambar 1 itu kan ada 3 apel. Di gambar kedua 5, gambar ketiga 7. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah kakak sampaikan, pasti adik-adik sudah paham. Misalkan bertambah 2, maka pola warisan selanjutnya juga bertambah 2. Dia selalu beraturan. Maka gambar yang keempat ada berapa? Setelah 7 tambah 2, 9 apel. Dan setelah itu, barisan yang kelima, 9 tambah 2, 11 apel. Dengan menggunakan susunannya seperti di sana, berarti susunan 4 di bawahnya 5, dan yang di sampingnya adalah berapa? Ya, terdapat 6 di atas dan 7 di bawah. Oh ya, bertambah. Apa di sini ada 9 apel. Oh, di sini yang ditanyakan juga susunan yang ketujuh misalkan. Berarti ditambah 2 lagi. Setelah 11 ada 13 apel. Dan yang
Contoh soal terakhir itu tentang segitiga Pascal. Nah, jika jumlah pada barisan ke-1 adalah 1 dan jumlah bilangan pada barisan kedua adalah 2, tentukan jumlah bilangan pada barisan ke-7, 8, dan 9. Nah, di sini bisa kita lakukan manual tadi, segitiga Pascal. Di paling atas itu ada 1. Kemudian barisan kedua, 1 ditambah 1. Tulis dulu 1, 1, barisan ketiga baru dijumlahkan. 1 tambah 1, 2. Dan awal dan akhirnya selalu ada angka 1. Jadi 1 tambah 2 lagi 3, 2 tambah 1, 3. Dan dibentuk sampai barisan yang ke-9. Maka ditemukan di situ baris ke-7 adalah hasilnya 64 dan baris ke-8 128. Serta baris ke-9 jika dijumlahkan hasilnya adalah 256. Nah, mungkin sampai sini penjelasan contoh soal juga dari kakak. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian berikan komentar nantinya, akan kita bahas sama-sama. Mungkin di sini kita dapat kesimpulannya bahwa barisan bilangan tadi adalah, ya, dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Itu kesimpulannya. Dan polanya itu bermacam-macam, tapi selalu teratur ya. Semoga dapat dipahami. Sekian, kakak cukupkan dulu untuk pertemuan pertama kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.